Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa aidan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Wa qala Allahu azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa qala yakni wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Khalifah Umar bin Khattab, ta'alamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal yaum al-mubarak nastati wa nastamir, yakni barnamijuna fi P3M STAI Sirajul Falah Bogor, Jami'ah Sirajul Falah fi Bogor. Terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini di program seri webinar STAI Sirajul Falah Bogor. Dan hari ini sangat spesial ya, karena kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Ma'had Ali Riyadhus Shalihin di Pandeglang Bogor. Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Arif Rahman dan juga Ustaz Yahya Sukaryadi BSH dan juga MED. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Arif dan Ustaz Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Hayakumullah. halukum? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya, luar biasa. Hayakumullah. Terima Barakallahu kasih, fiik. jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran dari Satria yang sangat luar biasa sekali ini. Sudah malang melintang di dunia perbahasa Araban dan juga di Masya Allah. persantrenan gitu ya. Baik, ini adalah program dari seri webinar di STI Sirajul Falah Bogor. Salah satu dari program yang kami ingin sampaikan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya pembelajaran ya pendidikan agama Islam, spesifiknya berarti hari ini kita akan bahas tentang pembelajaran atau desain pembelajaran bahasa Arab itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, terutama misalnya kita belajar dari best from the practice ya, ketika kita belajar dari pengalaman biasanya akan lebih mudah dan biasanya sudah teruji ya. Nah, sehingga pada hari ini kita akan membahas bersama, nanti akan ada pemaparan dari dua pemateri kita dan juga nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan bagaimana pembelajaran dari bahasa Arab ya, khususnya nanti mungkin terkait dengan pengalaman yang ada di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin sebagai satu ma'had atau pesantren gitu ya, yang pesantren luhur kalau bahasa Indonesianya itu ya, luhur yang memang sudah cukup lama ya dalam pembelajaran bahasa Arab, pengalaman bukan hanya di Ma'had Alinya saya tapi juga di Ma'had Riyadhus Shalihin sendiri ya, sehingga kemudian sangat-sangat layak untuk dijadikan contoh dan juga bagaimana penerapannya di pesantren-pesantren yang lainnya. Ya, nanti kita akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Ustadz Arif Rahman, kemudian yang kedua nanti ada dari Ustadz Yahya Sukaryadi, ya, MED. Ya. Baik, kita akan melangkah ke sesi pertama, yaitu sesi yang pemaparannya akan disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman terkait dengan mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana sebenarnya histori ataupun juga sejarah, visi misi dan juga mungkin bagaimana pembelajaran
pembelajaran secara umum di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut ke lebih spesifiknya juga, mungkin pengalaman juga nih. Ustadz Arif kan sudah tadi sudah senior ya, sudah suhu lah gitu ya. Sudah sangat senior di Ma'had Riyadhus Shalihin ini, sehingga mungkin kita ingin tahu nih bagaimana sih sebenarnya pembelajaran khususnya bahasa Arab di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Nah, kepada beliau saya persilahkan, lebih kurang waktunya dalam 20 sampai 30 menit. Fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Tafaddal Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz atas waktu yang diberikan. Barangkali pertama Anda ingin mulai menyampaikan berkaitan dengan sejarah berdirinya Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Kita sudah mulai mengajukan perizinan itu tahun 2018, Ustadz. Sudah mulai ada ide untuk membuat satu Ma'had Ali karena mempertimbangkan banyaknya lulusan yang kita punya dari SMA Riyadhus Shalihin, itu tidak semuanya diterima di Libya atau di Madinah. Sebagian melanjutkan lagi ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia, tapi kita melihat ada beberapa yang barangkali belum terwadai. Sehingga kita berpikir untuk membuat sekolah tinggi atau jenjang setelah SMA. Sebenarnya idenya dari sederhana, kita ingin membuat Ma'had Ali yang kurikulumnya berbasis pengajaran bahasa Arab. Ya, sehingga kita mengajukan waktu itu PBA. Ya, kita buat borangnya, instrumen-instrumennya. Kemudian kita juga sudah mengajukan ke Kopertes, kemudian Dirjen Sekolah Tinggi saja. Sampai sekarang masih berproses. Ya, betul. Kemudian kita sudah punya gedung sebenarnya, karena gedungnya merupakan amanah dari donatur yang memberikan gedung untuk fasilitas belajar, dan syekhnya atau donaturnya menginginkan gedung itu dipakai untuk pembelajaran setelah SMA. Jadi kita punya amanah juga, karena sudah dibuatkan gedung ya harus ada aktivitas di situ, ada pembelajaran, ada KBM, sehingga kita dengan teman-teman berpikir gimana kita punya sekolah tinggi sendiri yang berbasis pengembangan ilmu bahasa Arab atau PBA. Kemudian sambil kita menunggu izin resmi dari pemerintah, kita membuat kurikulum Ma'had Ali dari mulai tamhidi atau program awal, kemudian takmili, Ustadz. Tamhidi itu program 1 tahun, tamhidi 1 tahun, takmili 1 tahun. Jadi kita ingin 2 tahun ini mahasiswa yang belajar itu bisa menguasai 4 keterampilan berbahasa Arab. Bisa menulis, bisa membaca, qiraah, kemudian bisa tahadus, berbicara, kemudian bisa mendengar penutur asli. Ini sebagai basicnya, sebelum dia nanti mungkin ke kuliah di S1 lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi jurusan pendidikan bahasa Arab. Kita ingin mencetak memang setelah lulus S1 nantinya mahasiswa kita setelah lulus dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita yang mengkader, kita yang memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab, kemudian bisa menjawab kebutuhan kita kepada butuhnya SMP dan SMA guru yang bisa mengajar bahasa Arab. Karena fakta di lapangan bahwasanya sekarang mencari guru pengajar bahasa Arab yang betul-betul mempunyai kemahiran dan mempunyai kemampuan untuk mengajar sesuai standarisasi yang kita inginkan memang nggak susah, Zat.
Ya, betul. Fenomenanya di pondok itu kalau ada guru yang sudah jadi, qadarullah keluar, sudah ya, nyetel, sudah betul-betul kita persiapkan, sudah ada apa namanya pelatihan-pelatihan, biasanya tidak lama malah. Jadi kita berpikir, wah kalau gurunya sudah kita berikan pelatihan dan sebagainya, kemudian terus meninggalkan eh, pondok atau yayasan untuk mungkin bekerja di tempat yang lain, kita merasa, waduh, harus ngulang lagi, mencari lagi. Sehingga kita berpikir ke depannya Mahat Ali ini atau sekolah tinggi ini bisa menjadi program pengkaderan guru bahasa Arab. Itu sejarahnya Ustaz. Kita mulai dari 2018 ide ini, kemudian berproses 2019 sampai sekarang kita tinggal menunggu sebenarnya tanda tangan Pak Menteri saja, Ustaz. Tanda tangan Pak Menteri, ya, insya Allah kalau sudah turun izinnya kita sudah resmi sekolah tinggi Riyadhus Shalihin prodinya PBA. Masya Allah. Nah itu Mudah-mudahan insya Allah. menteri baru Ya nanti. mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan pengalaman ngajar ini saja. Ya, Jadi itu betul. sedikit ini saja apa Sharing. sharing berkaitan dengan sedikit histori atau sejarah yang berkaitan dengan pendirian Mhm. Sekolah Tinggi Riyadhus Shalihin Mhm. atau belum sekolah tinggi baru Mahat Ali kayaknya. Sekarang Ya, karena doa. belum resmi berarti baru Mahat Ali. Iya, betul. Yang ada dua program, takmili sama tamhidi. Mhm. Tamhidi itu dari awal, takmili penyempurnaan 2 tahun. Ya. Kemudian berkaitan dengan metodologi pengajaran, eh, kita memang menerapkan pembelajaran berbasis fitrah Hmm. dalam bahasa Arab. Mhm. Karena bahasa Arab itu kita punya prinsip bahasa itu adalah majmu'atun minal aswat yu'abbiru biha qaumun an agradihim. Hmm. Salah satu pakar bahasa namanya Ibnu Al-Jinni mengatakan bahwasanya bahasa itu adalah kumpulan suara-suara, kumpulan kalimat-kalimat yang terdengar yang dipakai oleh seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, ide apa yang ada di kepalanya dituangkan, diutarakan. Berbasis itu, kita punya metode namanya Thoriqoh Mubashiroh, direct method. Jadi belajar bahasa itu fitrahnya seperti anak kecil yang belajar dari ibunya, Ustaz. Hmm. Tanpa berpikir ini nahwu sorofnya bagaimana, tapi ikuti dulu. Namanya taklid wa muhakat, ngikutin. Kemudian ini apa? Ini HP. Ikutin, ini apa? Ini HP. Ini apa? Ini air. Ini air. Tapi dengan bahasa Arab langsung. Karena tentunya kita menggunakan muqarrar atau buku yang sesuai dengan desain yang kita inginkan, yaitu mengajarkan bahasa sesuai dengan fitrah dan mumarosah. Fitrah itu bahasa itu dipelajari ya dari mendengar tanpa berpikir ini grammarnya apa ya, tata bahasanya apa ya, nahwu sorofnya apa ya, ini jadi mubtada, khobar, maf'ulun bih, jadi subjek, predikat atau apa enggak, ikuti dulu, ngomong dulu. Ya, kita sudah beberapa kali ya mencoba kepada beberapa mahasiswa yang datang ke kampus dari nol, belum punya background sama sekali dari SMA. Ternyata dengan metode yang berbasis begitu, rata-rata untuk 1 tahun itu sudah mulai bisa bicara, mulai bisa membaca, mulai bisa mendengar. Jadi kita menggabungkan itu, metode berbasis fitrah wal mumarosah. Hmm. Jadi bahasa adalah sesuatu yang diungkapkan dan bisa didengar. Ya, tentunya ketika mengajar itu kita untuk awal-awal mungkin 50% terkadang untuk beberapa mahasiswa yang belum punya basic itu ada metode terjemah, diterjemahkan dulu. Tapi setelah dirasa cukup lewat beberapa bab,
lewat dari beberapa silsilah bukunya, karena kita pakai buku Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sudah diteliti oleh para pakar, dan pendekatan bahasanya itu menggunakan pendekatan tadi, metode mubasyirah, mengajarkan bahasa Arab seperti seorang ibu mengajarkan kepada anaknya. Dimulai betul-betul dari dasar. Ya, mahadha, mahadihi, masmuka, majinsiyatuka, itu. Nanti bisa sendiri dengan tentunya dengan metode yang kita terapkan. Yaitu tadi 50% mungkin awal-awal ada terjemahan sedikit, setelahnya baru metode mubasyir, langsung mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya, itu secara prinsip begitu, Zat. Kemudian ada beberapa contoh, misalnya ketika mengajarkan teks hiwar atau percakapan. Tentunya ketika kita mengajarkan hiwar itu kan, hiwar itu hanya contoh. Dialog yang ada di buku itu hanya contoh saja. Maka yang paling penting adalah bagaimana si ustadznya ini menghidupkan hiwar atau percakapan yang di situ kepada praktek kehidupan langsung. Siapa namamu, Mas Muka, min aina anta, mada ta'kul al-yaum, apa yang kamu makan hari ini, kaifa halukal yaum. Nanti dia akan kalau dia nggak bisa, kita bantu. Qul ana bi khairin walhamdulillah. Qul ana bi khairin walhamdulillah. Katakan saya baik, alhamdulillah. Terus begitu, dibantu, dibantu. Seperti persis seorang ibu ngajarkan anaknya bagaimana berbicara. Jadi teks itu yang di buku dibawa ke dalam praktek, kemudian santri ini diajak untuk mengaktifkan. Itu dialog itu kan contoh saja. Jadi kita perlu adanya pengembangan-pengembangan itu. Nah, ini eh, biasanya yang dipakai pesantren-pesantren kan nerjemahkan, nerjemahkan saja tanpa dipraktek, nerjemahkan saja, nerjemahkan saja. Tapi kita di antara metode pembelajarannya adalah tadi dengan hiwar itu diturunkan dalam kehidupan nyata, dalam praktek yang namanya mawaqif al-waqi'iyah, situasi asli. Kita merangsang mereka untuk berbicara, berbicara. Orang kalau dipaksa 20 hari untuk ngomong Arab terus, insya Allah pasti bisa, Pak. Iya, betul. Jadi orang bagaimana dipaksa 20 hari, kalau bisa jangan pakai bahasa Indonesia. Sudah. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, usahakan diungkapkan dengan bahasa Arab. Walaupun dengan sesuatu yang pertama dia butuh pemikiran, butuh menambah mufrodat, butuh mencatat mufrodat, butuh mencari dan bertanya dan sebagainya. Nanti lama-lama kelamaan akan biasa itu. Memang buku yang kita pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik itu kita dulu pernah studi banding ke Ar-Royah, Ustaz. Karena salah satu yang diakui keberhasilannya di Indonesia yang mengaplikasikan pembelajaran Arabiyah Baina Yadaik itu langsung diteliti langsung sama Syekh Abdurrahman Fauzan yang mengarang kitab tersebut. Itu yang sering disampaikan oleh beliau adalah yang paling berhasil di Indonesia adalah Mahat Ar-Royah di Sukabumi. Betul. Kenapa berhasil? Rahasianya adalah mahasiswa ini dipaksa untuk meninggalkan bahasa Indonesia. Tidak boleh membaca buku-buku terjemah, tidak boleh ada ya komunikasi di luar kelas dengan bahasa Indonesia, adanya peraturan-peraturan di asrama yang betul-betul memaksa mereka untuk ngomong Arab atau menciptakan bi'ah lughawiyah, lingkungan berbahasa. Dan itu yang kita terapkan. Jadi santri-santri selain belajar di kelas, ya, mereka mendapatkan materi dari dosen-dosen, mereka harus mengembangkan, terutama dari sisi mendengar, membaca, kemudian berbicara di luar kelas. Kita sampaikan bahwasanya di kelas mungkin kalian para mahasiswa hanya diberikan 20% dari kunci-kunci bahasa Arab. Selebihnya tatbik wal mumarosah, praktek dan pembiasaan, praktek dan pembiasaan. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, kalian berbicara bahasa Arab
butuh continue, istimror. Kalian meninggalkan bahasa Indonesia untuk waktu 1 tahun saja, tidak ngomong bahasa Indonesia, itu tidak akan lupa. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang sudah mendarah daging, ya sudah tidak akan lupa. Tetapi bahasa Arab ini butuh pembelajaran, butuh pembiasaan. Saya sering katakan kepada mahasiswa, bahasa Arab adalah bahasa kalian yang hilang, Hmm. harus dicari. Kita sholat pakai bahasa Arab, kita berdoa pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, bahasa Nabi adalah bahasa Arab, dan orang yang belajar bahasa Arab itu lebih dakik atau lebih dalam ketika ya belajar ulum syariah. Ya, wasilah satu-satunya untuk menjadi mutqin dalam mempelajari ulum syariah itu mau tidak mau adalah bahasa Arab. Dengan bahasa Arab kalian bisa ya menelaah atau mutalaah memahami kitab-kitab para ulama. Itu sering kita sampaikan kepada santri. Kembali kepada metode, kita di kelas itu metodenya mengaktifkan semua yang ada di buku ke dalam praktek yang nyata, Ustaz. Itu yang di buku kan hanya contoh. Jadi ada mufrodat, ada grammar, ada tarkib, namanya tarokib, susunan grammatically bahasa Arab. Seperti mubtada khobar, misalnya. Ya sudah, kita perbanyak. Hari ini kita belajar mubtada khobar. Praktek terus mubtada khobar, mubtada khobar. Hada waladun, hadhihi bintun, hada qalamun, ma hada, madalika, matilka. Nanti dia terus begitu. Terus maf'ulun bih, misalnya objek. Ya sudah. Mada turidu, uridu ka'sa. Saya pingin gelas. Mada turidu, uridu, semua uridu dulu, uridu, uridu. Saya pingin apa? Saya pingin apa? Terus begitu. Ya, nanti lama-lama kan karena pembiasaan itu mereka jadi terbiasa. Jadi memang butuh pembelajaran bahasa Arab itu butuh yang namanya praktek terus-menerus tanpa berpikir salah atau benar. Itu nanti. Jadi mahasiswa akan belajar sendiri. Pertama, kita ingin menanamkan cinta bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Kemudian bahasa Arab itu butuh praktek terus-menerus, pembiasaan, pembiasaan, pembiasaan. Makanya kita itu dulu ketika studi banding ke Aroyah memang rahasianya hanya dua. Belajar di kelas dengan metode mengikuti buku yang sudah disusun sedemikian rupa dari mulai sifar 0 sampai mutawasid, mutakodim, sama mutamayiz atau excellent. Ya, ya sudah. Kalau sudah sampai excellent berarti sudah dia mengetahui, memahami ketika ada orang Arab asli berbicara, menyampaikan materi, dia sudah paham. Dan dia bisa menyimpulkan pendapat, bisa berpendapat, bisa berdialog, bisa munadharah, diskusi dengan bahasa orang Arab asli tanpa takut berpikir ini grammarnya salah atau tidak. Itu kita sudah puas kalau santri sudah bisa begitu. Biasanya di marhalah 2 tahun kedua, 1 tahun kedua atau di mustawa 4 ya di kelas takmili itu sudah kebanyakan materinya mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan pemikiran, menyanggah, berpikir kritis. Itu sudah itu. Marok yuka, mada takul, mada taf'al fil mawaqif at-taliyah, dalam situasi-situasi seperti ini apa yang kamu kerjakan. Kemudian studi teks, membaca teks yang panjang, kemudian menyimpulkan mufradat-mufradat yang asing yang tidak dimengerti diterjemahkan dari Arab ke Arab. Kemudian teks itu kan ada grammar-grammar pilihan. Kita ambil satu, misalnya ma'ajmala hadas sama, alangkah indahnya langit. Nanti dibuat seperti susunan ma'ajmala hadal mandor, ma'ajmala hadad dars, ma'ajmala hadal kitab. Terus begitu. Ya. Jadi kita mengambil satu grammar di buku dari teks bacaan, kemudian diaplikasikan membuat grammar-grammar yang semisal. Itu di tahun kedua, Pak. Kalau yang tamhidi itu memang belajar Arab dari nol. Jadi mulai dia melihat, menunjuk,
mengatakan, mendengar sesuatu yang sifatnya mudah-mudah dulu. Jadi kita pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik dengan pendekatan tadi, bil fitrah wal mumarosah. Jadi fitrahnya bahasa itu dipelajari dengan mendengar, mengikuti, mendengar, mengikuti, mendengar, mengikuti, lama-lama bisa. Kemudian yang lebih menunjang lagi, di luar kelas itu memang dipraktekkan. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang menunjang di luar kelas, seperti ada ilqa kalimat, menyampaikan pidato pendek dengan bahasa Arab, kemudian ada ilqa takdim al-hiwar, apa namanya, berbicara, mempraktekkan hiwar-hiwar dengan tema-tema tertentu, ya, tanya jawab, diskusi, tanya jawab, diskusi, hiwar, dialog, ya kita sebutkan contohnya, baru mereka suruh membuat hiwar atau percakapan yang semisal. Kemudian ada penambahan mufrodat atau kosakata di luar kelas, itu harus dilakukan karena untuk menunjang pembelajaran di kelas. Jadi selama ini yang kita hadapi, insya Allah kalau para santri itu kita tanamkan, kamu bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Ya, kemudian bahasa Arab itu tidak butuh kamu berpikir ini grammarnya bagaimana, ini grammarnya bagaimana. Ada keberanian ngomong dulu. Ya, saya sering contohkan, lihat orang-orang yang bekerja di Saudi. Ya, mereka datang dari Indonesia, datang ke Saudi, sebulan aja saya bisa ngomong, bisa memahami. Ya, karena Mbak belajar langsung dari lingkungannya, langsung. Nah, kita menjadikan kitab itu sebagai contoh, tapi kitab itu diterapkan langsung dalam praktek keseharian dan keberanian untuk berbicara. Ya, itu yang kita ini kan. Jadi metodologi berbasis thoriqah fitrah wal mumarosah. Fitrah dengan pembiasaan. Ya, karena bahasa itu adalah ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh seseorang untuk mentakbir, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu berbasis itu. Adapun metodologi pembelajaran di kelas itu memang ada rinciannya, Pak. Bagaimana mengajarkan kosakata? Kosakata ini diajarkan bagaimana? Mengajarkan hiwar, bagaimana caranya? Mengajarkan fahmul masmu atau istima, itu juga ada metodologinya. Masih ada waktu nggak, Pak? Kira-kira? Nah, sekitar 5 menit lagi, boleh. Oh, 5 menit lagi. Karena nanti saya ingin ini misalnya hiwar ini bagaimana diajarkan. Nah, Boleh, mungkin boleh, boleh, nanti boleh. misalnya mufrodat. Mufrodat ini bagaimana caranya ngajarnya nih? Mhm. Kosakata nih. Ya, misalnya ya, itu ada banyak cara. Misalnya pertama di situ kan ada teks bacaan misalnya. Mhm. Kita sampaikan kepada murid-murid, coba cari dari teks tersebut setelah dibaca berulang-ulang, mana kalimat yang susah. Nanti dicatat satu-satu. Kamu apa? Ini kalimat ini Ustaz. 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 Kemudian saya mencoba untuk tidak menerjemahkan langsung, tetapi mencari persamaan. Misalnya kalimat jalasa, duduk. Persamaannya apa? Oh, ada. Misal. Lawan katanya apa? Lawan katanya berarti koma. Koma yakumu, berdiri. Lawan katanya. Kemudian diterapkan dalam jumlah mufidah. Hmm. Kalimat jalasa dibuat jumlah, coba. Misalnya jalasa Ahmadu alal kursiyi. Mhm. Ahmad duduk di kursi. Ya, itu terus begitu. Ya, untuk mengajarkan kosakata. Nah, kemudian kosakata itu nanti ditulis di papan tulis, dari mulai semua dapat giliran. Mhm. Makanya kita punya standarisasi kelas ketika ngajar bahasa Arab, memang tidak boleh lebih dari 20 orang. Ya. Itu sudah maksimal 20 orang itu. Mhm. Karena ada kesempatan untuk mereka praktek. Jadi kalau kebanyakan murid di kelas itu malah kurang berhasil. Atau ada santri-santri yang tidak dapat kesempatan berbicara banyak. Ya, karena kan di kelas itu kita pingin yang mendominasi pembicaraan dan praktek itu bukan gurunya, tapi muridnya. Masya Itu. Allah. Jadi itu diantaranya untuk mufrodat.
Itu diantaranya itu. Jadi kita terjemahkan dari Arab ke Arab, kemudian diterjemahkan dengan mencari persamaannya, sinonimnya atau lawannya, kemudian bentuk mufrad dan jamaknya. Misalnya ada mufradat kursi, kalimat kursi. Apa jamaknya? Kursi karosi. Hmm. Itu nanti penting untuk ketika dia menyampaikan, ana uridu an astaria salah kata karosi, arba'ata karosi, khamsata karosi. Jadi dalam mengajarkan mufradat harus diberi jamak, bentuk jamaknya. Karena nanti berguna bagi dia ketika ingin menyampaikan bilangan. Karena dalam bahasa Arab itu antara bilangan dan yang dihitung nanti ada metodenya tersendiri. Itu salah satu contoh saja mengajarkan mufradat. Adapun studi teks, teks bahasa Arab dan hiwar atau percakapan seperti tadi, Pak. Jadi buku itu benda mati. Hmm. Butuh seorang ustadz yang bisa menghidupkan buku ini yang mati sebagai contoh diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Hmm. Gitu. Nah, misalnya dalam dalam hiwar itu ada percakapan. Nanti kita kembangkan. eh, Misalnya percakapannya tentang restoran. Mada takul fil mat'am. Apa yang kamu makan di mat'am? Ana akul fawakih. Anta, mada takul fil mat'am. Jangan fawakih lagi. Dengan kosakata yang berbeda. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ana akul mauz. Mada takul fil mat'am? Ana akul inab. Mada takul fil mat'am? Ana asrob pusat. Oh ya, ana asrob. Mada tasrob? Ana asrob qahwa fil mat'am. Mada tasrob fil mat'am? Ana asrob asir fawakih. Jadi begitu. Dihidupkan. Hiwar ini kan benda mati di buku. Kita ingin ditaf'il namanya, diaktifkan dalam kehidupan nyata. Dan itu walau alam ya, kalau saya kan metodenya kan niteni ya, bahasa Jawanya niteni. Kalau pakai niteni kayak gitu kayaknya santri diberikan fursa untuk kesempatan untuk berbicara kok malah cepat dia. Udah Hmm. nggak usah takut salah benar. Yang penting kamu bisa ngomong dulu, mengungkapkan dulu. Karena bahasa itu adalah komunikasi. Bahasa itu ya kamu ungkapkan ya. Mungkin Ustadz Yahya bisa menyempurnakan ini metode yang dipakai saya itu apa bahasa ilmiahnya atau bahasa dari pendidikan berkaitan dengan karena saya basicnya dari kuliah itu dakwah Ustadz, dakwah usuluddin tapi punya kesenangan ketika ngajar bahasa Arab gitu Masya Allah. dengan metode yang saya ini sendiri gitu, Hmm. karang-karang sendiri gitu. Iya betul. Jadi saya dulu dulu waktu di Madinah kan masuk ke program Iqdad Lughah cuma Mhm. 1 tahun. Oh ternyata orang Arab ngajarnya begini toh. Hmm. Tanpa saya baca secara teori ini apa sih? Metode yang saya pakai ini metode apa ya kalau ditinjau dari segi ilmiahnya itu? Cuma kayak saya kayak orang Jawa niteni ATM amati tiru modifikasi itu aja. Barangkali itu sedikit dari saya, Ustaz. Mungkin nanti kapan-kapan bisa dilanjut lagi. Itu Iya sedikit betul. sajalah dari apa Mhm. yang kita pakai. Jadi kita menggunakan gaya metode pengajaran berbasis fitrah dan Hmm. mumarosah. Hmm. Fitrah itu bahasa dipelajari dengan didengar, diamati, ikuti dulu Hmm. tanpa berpikir salah dan benar, seperti seorang ibu mengajarkan kepada anaknya, dan mumarosah, Hmm. dipraktek dengan pengembangan-pengembangan dari kegiatan-kegiatan di luar kelas yang menunjang pengembangan bahasa di dalam kelas. Itu mungkin ringkasan sedikit ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti di sesi kedua Ustadz Yahya bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Allah alam bisawab, barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustadz atas waktunya. Ya, barangkali saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Arif Rahman, ini luar biasa ya. Memang udah jadi praktek gitu ya, udah praktisi. Jadi udah ini waktunya kita harus buat ini khusus daurah Nah, Quran gitu. dan bahasa Arab. Masya Allah. Jadi mungkin ini nggak perlu 1 2 hari nih harusnya itu untuk praktek jadi Eh, mungkin panjang sebenarnya ya. Jadi daurah pembelajaran bahasa Arab. Tapi menarik ya tadi. Jadi mungkin metode jadi metode niteni kali gitu ya.
Iya, Ada niteni untuk niteni ya. belajar bahasa Arab. Nah, kalau menurut saya sebelum kita pindah ke Ustaz Yahya itu, jadi saya rasa di Mahat Riyadhus Shalihin ini, Mahat Riyadhus Shalihin ini pertama tadi di apa ya, di Tamhidi ya, orang di Idad Lugawi lah ya. Di Idad itu 1 tahun, di Tamhidi 1 tahun, kemudian di Takmili 1 tahun. Saya rasa 2 tahun itu udah cukup bagus tuh untuk penguasaan kalau dalam teori metode penelitian itu di kontennya, konten bahasa Arabnya. Nah, nanti mungkin di tahun yang ketiga dengan keempat, karena ini ada sedikit mungkin agak sedikit salah persepsi tentang prodi pendidikan bahasa Arab gitu ya. Jadi kesannya mungkin ada orang yang kesannya itu bahwa ketika pendidikan bahasa Arab berarti yang masuk ke situ harus bisa bahasa Arab gitu ya. Itu betul sih, betul. Tapi itu justru bahasa Arab itu dia sebuah keniscayaan ketika dia masuk di seorang mahasiswa masuk ke program studi pendidikan bahasa Arab. Tapi yang lebih penting dari itu adalah justru penguasaan terhadap ini ya turukut tadris ya, manhaj atau metode pembelajaran bahasa Arab. Jadi bukan hanya dia bisa bahasa Arab itu udah pasti harus kan ya, bahwa seorang guru Arab bisa, tapi yang di PBA ini adalah justru seorang yang sudah bisa berbahasa Arab, baik itu apa kitabahnya, tulisan, writingnya, kemudian conversation, muhadasahnya, hiwarnya, kemudian juga mungkin kiroahnya, mereka mampu untuk mengajarkan ke orang lain. Nah, itu di PBA sebenarnya konsepnya di situ. Nah, kemudian kalau kita gabungkan antara teori-teori, ya kita sebut saja teori-teori Middle East, Timur Tengah, dengan teori-teori yang dari Western misalnya, kita akan menemukan ya model dari pembelajaran yang ada di Indonesia. Makanya di topik kita ini kan desain pembelajaran. Jadi mulai dari ketika seorang guru itu masuk ke kelas gitu ya, nah, dia memang sudah memiliki rancangan pembelajaran yang disebut dengan RPP itu. Ya, jadi ketika ini sebenarnya tadi mungkin ini agak sedikit ke Western ya, ketika lebih ke arah pengelolaan administrasi atau manajemen pembelajaran. Dan itu secara nanti evaluasi dengan controlling itu lebih mudah untuk melihat apakah guru ini sesuai dengan target. Tadi kan tujuan itu jelas bisa mampu membaca, mampu berbicara, mampu mungkin mendengarkan native ya dari bahasa orang Arabnya asli gitu, kemungkinan juga mungkin tadi nahu sorofnya juga jelas nanti di level berapa kan harus wajib juga nahu dan sorofnya. Nah, kemudian itu sebenarnya nanti di pendidikan bahasa Arab, termasuk juga pengembangan dari metode pembelajaran bahasa Arab. Saya rasa ya mungkin kalau sekarang ini mungkin tadi kalau tujuan dari misalnya STI dari Sol itu adalah menjadikan mereka itu mampu bisa bahasa Arab itu sudah sangat bagus sekali. Tapi what's next-nya itu adalah mereka Ya, mampu untuk mengajarkan orang lain bahasa Arab. Dan kemudian ya, visinya juga dia lebih visioner, bukan hanya memenuhi kebutuhan dari guru-guru yang ada internal. Secara internal di Riyadhus Shalihin justru kita menyiapkan seorang menyiapkan guru-guru bahasa Arab yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan mungkin di seluruh dunia gitu kan ya. Jadi saya mungkin mengajar di Kamboja, mengajar di Vietnam, mengajar di Thailand bahasa Arabnya. Plus juga mungkin nanti perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu ya mungkin penggunaan media gitu ya, penggunaan media, kemudian sekarang penggunaan ya aplikasi dan sebagainya itu saya rasa juga menjadi sebuah metode yang bisa sangat layak juga untuk diuji coba. Itu mungkin sedikit resume, baik. tapi intinya Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah praktisi khair. belajar bahasa Arab, makanya Jazakumullah khair. juga ada masa, ada waktu besok bisa kapan-kapan tuh bisa khusus daurah pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu tadi teorinya. Tadi biah, lingkungan, kemudian dalam tanda petik itu pemaksaan, kemudian juga pemaksaan untuk berbahasa, kemudian juga tadi Ya, itu memang sebuah metodologi yang kayaknya harus kita lihat dari sisi teori-teori pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita next selanjutnya ke pembicara berikutnya, pemateri berikutnya yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, MED ya, Magister Education, Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan materinya lebih kurang 20 sampai 30 menit. Nanti kita, insya Allah kita akan ada diskusi. Terima kasih juga yang sudah hadir nih teman dari Universitas Jambi. Ada Ustaz Soleh juga, Abdul Kudus, mudir di Ma'had Ihyahus Shalihin di Surajul Falah. Ada Mbak Suhendi dari Sukabumi. Ada mahasiswa kita juga, Bildina, terima kasih. Ustaz Iqbal Nur Jamil dari IAIB, Institut Agama Islam Bogor ya, dengan Bu Santi, mahasiswi di Pasca Sarjana. Baik, kita next ke pembicara yang kedua, yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, BSH MED. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin jalla jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam dan tentunya nikmat ilmu. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada siapa saja. Maka dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang di atas satu yang lainnya. Tentunya pertemuan kita kali ini adalah rahimnya adalah rahim ilmu. Jadi kita insya Allah disatukan dalam rahim ilmu. Jadi ulama urhama fima bainahum. Ya, disatukan oleh rahim ilmu. Semoga ya ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlu ilmu itu saling berkasih sayang di antara mereka dan saling ya mendukung, saling ya berbagi ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang dirinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang yang datang setelah mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Dr. Misno telah memberikan kesempatan kepada kami, Ustaz Arif dan saya untuk share sedikit tentang pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya saya ingin curhat dulu ini Ustaz. Ya, boleh. Silakan, Ustaz. Gimana? Curhat dulu. Jadi hubungan saya dengan bahasa Arab ini hubungan yang tarik ulur. Masya Allah. Dalam artian ya karena dulu memang saya belajar bahasa Arab dalam artian terkait pembelajaran bahasa Arab ya metode ini itu karena salah jurusan. Oh, gitu ya. Jadi saya belajar di Sudan itu tentang kuliah syariah, syariah wal qanun, belajar Apa? tentang Di Sudan ya? hukum di Sudan. Ya baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata, akwal saksiyah. Mhm. Kemudian qadarullah ketika itu teman-teman banyak datang dari Pemda Aceh, ya teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari Pemda Aceh untuk belajar bahasa Arab di sebuah institusi bernama Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli. Kurtum. Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli, ya itu memang sudah banyak meluluskan dosen-dosen bahasa Arab. Jadi saya mengenal dulu waktu belajar di Jakarta banyak dosen-dosen Sudan yang ternyata mereka ini adalah senior-senior saya. Jadi kita nggak tahu dulu mereka belajarnya di mana. Kemudian tersebar di Indonesia banyak di UIN Malang, ya, Sunan Kalijaga, UIN Syarifullah. Banyak dari antara mereka lulusan-lulusan Sudan. Jadi dari situ saya mulai kepikiran, kalau saya di sini hanya S1 saja pulang, kemudian saya tidak mengikuti tren, ternyata memang Sudan ini banyak diminati karena dari segi bahasa. Dari situlah saya coba memberanikan loncat ya, pindah, nyebrang. Jadi kalau ditanya apa itu MED, ya itu sama Indonesia MPD. Kalau MPD kan Master Pendidikan, kalau kita Master Education ya sama saja. Jadi antara MPD dengan MED itu sama. Nah, jadi itu sejarah seperti itu. Saya pindah jurusan. Dan memang orang yang pindah jurusan itu tidak memiliki basic yang cukup ya, karena harus ada persiapan dulu. Jadi banyak bengongnya saya di S2 ketika itu, karena banyak ketemu istilah-istilah baru yang belum familiar dengan saya. Setelah itu, ya, setelah saya selesai S2 itu memang tidak langsung ya mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari di S2. Setelah itu saya pergi kemana?
ke Arab Saudi melanjutkan S2 lagi. Karena Hmm. saya merasa saya S1-nya ini di bidang syariah, ya. Mhm. Sedangkan bahasa Arab itu ya sambil lewat aja sebetulnya begitu. Mhm. Nah, akhirnya saya lanjut S2 lagi di Ummul Qura, jurusan usul fikih. Jadi, nah itulah cerita tarik ulur. Maka ketika ditanya pembelajaran bahasa Arab, ini bisa dikatakan saya harus buka-buka file saya yang dulu. Iya, Mana yang betul, saya betul. bicarakan. Namun, alhamdulillah, jadi, eh, terima kasih banyak ini. Tentunya mempersamakan persepsi dulu ya, terkait torikoh atau toroik, ya torikoh, atau bisa dijamakan dengan toroik atau turuk, ya. Mhm. Saya ingin menyebutkan beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari tata cara atau metode belajar bahasa Arab. Dan kebanyakan memang referensinya memang berbahasa Arab semua. Mhm. Ya, karena memang ternyata orang Arab sendiri mereka memiliki perhatian bagaimana cara mereka mengajarkan bahasa mereka kepada orang lain. Mhm. Sehingga mereka memiliki istilah namanya linatiqina bi ghairiha, Mhm. atau juga dan istilahin li ghairin natiqina biha. Nah, jadi ada perbedaan juga tuh. Kalau mereka mengatakan li ghairin natiqin, berarti mereka menisbatkan bahwasanya manusia tidak berbicara. Li ghairin natiqin. Natikin, betul, betul, betul. Sedangkan manusia itu bisa berbicara. Jadi tidak Ah. kita katakan li ghairin natiq. Insan itu natiq. Jadi Hmm. mereka akhirnya mencoba ya mengotak-atik lah. Akhirnya menemukan bahwasanya yang pasnya adalah lin natiqina. Jadi Hmm. mengisbatkan sifat nut pada manusia lin natiqina tinggal bi ghairiha. Jadi Hmm. itu yang akhirnya informasi ini saya dapat di ya, di kampus itu Ma'had Hurtum Ad-Dauli, bahwasanya betul ada lin natiqina bi ghairiha. Jadi kita Hmm. kalian mengatakan li ghairin natiqin berarti Nggak bisa menafikan ngomong sifat gitu ya. nutq. Seperti itu. Nah, Liqorin itu natikina biha bi lughatil arabiyah. bi ghairiha yakni bi ghairil arabiyyah. Nah. Jadi lengkapnya adalah ta'limu al-lughati al-arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Hmm. Ya. Jadi memang orang Arab juga memiliki kepedulian bagaimana mereka menyebarkan bahasa. Di balik bahasa ada thaqafah. Jadi ini sekedar tambahan saja. Ketika seseorang mengajarkan bahasa, di waktu yang sama dia mengajarkan tentang thaqafah dan budaya. Betul. Nah, thaqafah dan budaya. Itulah sebetulnya yang perlu kita perhatikan saat orang mempelajari bahasa Inggris ya. Mhm. Secara tidak sadar ya, banyak thaqafah yang masuk ke kita jika tidak memiliki base yang baik atau juga gaya hidup itu memang seolah-olah bahasa itu memang sebagaimana fungsinya sebagai penyambung. Nah, itu mukadimah. Kemudian ada beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan. Ini referensi yang kita dulu disebutkan oleh dosen-dosen saya terkait tentang manahij. Pertama adalah manahiju wa turuqut tadris al-lughati al-arabiyyah at-takamuliyah. Itu bisa di-download juga ada PDF-nya. Kemudian dikarang oleh Abdurrahman Hamid. Kedua, manahijul lughati al-arabiyyah wa turuqu tadrisiha. Metode-metode atau kurikulum bahasa Arab, metode bahasa Arab dan tata cara mengajarkannya. Dikarang oleh Sa'dun Muhammad. Kemudian ya ada referensi yang namanya juga usulu tadrisi al-lughatil arabiyyah